Nah satu lagi, jika kuotanya nggak ada. Oh, nah kaum milenial kan biasanya kadang kuotanya habis. Dia masih bisa minta informasi, datang ke kantor Bawaslu. Nah tapi sayang kalau kaum milenial nggak ada kuota zaman sekarang kan. Gitu. Oke, kalau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Pada hari ini kita sudah kehadiran tamu yang istimewa. Untuk itu sebelum kita tanya-tanya, tentunya jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Bawaslu Tanah Datar. Pada hari ini kita kehadiran pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Ini yang ketiga, Bu. Yang pertama Pak Alni, kemarin Pak Fifner, sekarang Ibu Nur Haidayanti. Ini lebih sulit sekali. Kita panggil saja Ibu Yet. Nah, karena panggilan biasa Ibu Yet. Beliau Kordif Hukum, Data dan Informasi. Tentunya ini tanya-tanya Bu Yet temanya. Tanya-tanya Bu Yet tentang PPID. Iya. Oke, boleh ya Bu? Boleh. Jadi karena kebanyakan PPID ini belum beberapa tahun berdiri di Bawaslu Tanah Datar, tentu kita kehadiran Bu Yet bisa memberikan pencerahan tentang PPID. Iya. Jadi PPID ini apa nih Bu? Jadi lebih banyak bertanya PPID ini apa? Iya, gitu. Iya baik. Sebelum dimulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diajak ke podcastnya Bawaslu Sama-sama, Kabupaten Tanah Datar. Memang PPID itu untuk kabupaten kota. Kalau kita di Bawaslu itu kan baru 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, walaupun demikian, tapi ini tetap mengacu kepada apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, dengan adanya keterbukaan informasi publik yang diatur oleh undang-undang, itu juga kita berpedoman kepada Perki. Kalau sebelumnya, kalau sekarang Perki nomor 1 tahun 2021, kemudian kita di Bawaslu juga menerjemahkan di Perbawaslu kita, yaitu Perbawaslunya nomor 10. Nah, walaupun sesungguhnya tentang PPID sekarang memang sedang dirancang juga Perbawaslunya dengan digandeng oleh data dan informasi, akan tetapi itu belum disahkan. Artinya kita masih memakai Perbawaslu nomor 10. Nah itu, jadi kenapa penting? Nah setiap lembaga itu menjadi suatu kewajiban untuk menyampaikan semua informasi yang ada di lembaganya. Sangat penting diketahui oleh publik apa saja informasi-informasi yang ada di lembaga kita di Bawaslu. Nah, apakah semua informasi yang disampaikan itu perlu disampaikan? Nah, ada itu diatur oleh peraturan keterbukaan informasi ya, ada 4, ada informasi yang serta-merta, ada informasi yang berkala, setiap saat, dan ada yang dikecualikan. Oh, ada yang dikecualikan. Berarti tidak semua informasi bisa diberikan, dipublis. Iya, ada yang dikecualikan. Gitu. Nah, kalau kita berbicara informasi yang dikecualikan, kita ada surat edaran dari RI-nya, Bawaslu RI itu beberapa item yang memang dikecualikan, dan itu sudah kita sampaikan juga di publik di websitenya kita. Oh, di website. Ini informasi yang dikecualikan, ada item-itemnya. Jadi kalau sudah kita sampaikan, publik nggak boleh lagi minta itu karena kita sudah menyampaikan kalau itu dikecualikan. Oh begitu. Nah, ini Bu, karena PPID ini baru 3 tahun, apakah semua kantor di Bawaslu, termasuk kabupaten kota lain, apakah sudah memiliki PPID masing-masing atau bagaimana nih Bu? Karena ini baru. Iya. Sejak 2018 semenjak kabupaten kota itu kan permanennya 2018. Iya. Nah, kita memang sudah membuat rancangan. Semua kabupaten kota itu harus mempunyai PPID. 2019 sudah mulai berjalan 2019. Nah, artinya apa? Kabupaten kota kita walaupun masih informasinya itu belum banyak ya, karena baru seumur jagung lah istilahnya ya. Tapi kita berusaha untuk menyampaikan apa yang ada dan apa yang semestinya diketahui oleh publik. Nah begitu. Iya. Kemudian
Kalau masalah PPID ini berhubungan dengan kehumasan ini, Bu. Iya. Jadi apakah PPID ini masyarakat yang ingin mencari informasi, apakah datang langsung biasanya di provinsi bagaimana? Datang langsung atau hanya melihat web atau ada aplikasinya nih, Bu? Oh iya. Nah, kalau di Bawaslu ya, terutama Bawaslu provinsi dan ini diikuti oleh semua kabupaten kota di Bawaslunya, bagi publik yang ingin mengetahui atau ingin meminta informasi mencari informasi itu bisa melalui datang ke kantornya bisa, kemudian bisa melalui permintaan di secara online. Iya, secara online juga bisa. Nah, ini ini agar memudahkan kalau kita berbicara informasi publik itu kan berbiaya murah ya. Murah, ya. Bahkan tidak berbiaya sesungguhnya Gratis. kalau tidak ada fotokopinya. Oh, kalau ada fotokopi. Kalau ada fotokopi dia tanggung sendiri. Tanggung sendiri Karena memang Bawaslu tidak memungut biaya apapun. Yang kemudian secara cepat. Jadi waktunya tidak memakan waktu lama kalau meminta informasi. Jadi lebih gampang lah kalau minta informasi secara resmi. Kalau minta bercakap-cakap bergomong-ngomong begitu nggak akan ada keluar dokumennya. Kalau mau data dokumen memang harus mengisi formnya. Jadi intinya PPID ini sebagai gardu terdepan memberikan informasi ke masyarakat. Ini evaluasi ke depannya bagaimana PPID sekarang nih, Bu, untuk ke depannya tahun 2022. Jadi bagaimana tahap berikutnya nih, Bu, perkembangannya? Sebenarnya kalau ingin mengembangkan PPID itu sebenarnya dari awal kan sudah ada strukturnya. Struktur PPID itu kalau di provinsi kan atasan PPID itu kan Kasek, Kepala Sekretariat. Atasan PPID. PPID-nya Kabak. Kalau di kabupaten kota korseknya sebagai atasan, tapi karena kabupaten kota itu belum ada kasubag kan, masih dipegang sama korsek semua. Jadi ini memang struktur ini yang perlu kita benahi dulu. Untuk kabupaten kota memang masih melakukan perbaikan menjadi lebih baik. Kalau di provinsi itu sudah strukturnya sudah lengkap. Oh, berarti sudah ada SK-nya, ada strukturnya. Ruangannya pun, petugasnya juga. Ruangnya pun juga sudah kita khususkan itu semua untuk memudahkan, memurahkan publik untuk mendapatkan informasi ataupun meminta dokumen informasi publik dari Bawaslu. Oke, pemirsa. Jadi sahabat Bawaslu yang ingin mendapatkan informasi ke Bawaslu itu sudah lebih mudah, Bu ya. Bisa melalui web atau datang langsung atau melalui aplikasi. Berbiaya ringan. Kalau ingin fotokopi. Kalau tidak ada fotokopi tidak berbiaya. Bisa PDF saja. Oke. Kemudian KI kan lagi hotnya penilaian tentang keterbukaan informasi. Ini kabarnya Bawaslu provinsi masuk kategori ini, Bu. Alhamdulillah. Ini kami dari Bawaslu Tanah Datar minta kisi-kisi ini, Bu. Bagaimana bisa masuk informatif nanti ini, Bu? Alhamdulillah kalau tahun 2020 Bawaslu provinsi ya Sumatera Barat masuk sebagai lembaga informatif secara vertikal ya, lembaga vertikal. Nah, saat ini alhamdulillah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga masuk nominasi 5 besar. Dan salah satu kabupaten kota juga ada 5. Berarti kabupaten masuk? Masuk 5, salah satu Tanah Datar. Nah, itu. Jadi masuk. Jadi memang kita berupaya semua Bawaslu baik provinsi kabupaten kota, 19 kabupaten kota di Sumatera Barat berupaya untuk menjadi informatif. Nah, apa upaya kita? Memang Bawaslu provinsi ini menjadi suatu tanggung jawab kewenangannya juga kepada 19 kabupaten kota untuk memberikan informasi yang akurat, kemudian memang bisa dipertanggungjawabkan pada publik yang meminta informasi ke Bawaslu. Jadi yang perlu kita persiapkan ya, ini kan penilaian sekarang ini penilaian dari KI ya. Kami juga provinsi belum divisitasi sama KI, tapi
yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita membuat sarana prasarana itu nyaman. Semua fasilitas untuk publik meminta permintaan dokumen itu juga lebih leluasa dan bisa datang setiap saat. Nah gitu. Ya, tadi sudah informatif Bawaslu, kami tanah datar nih Bu, masuk 5 besar juga. Jadi trik-trik nih untuk menjadi lembaga. Ini masih di kabupaten ya Bu, untuk yang informatif ini Bu, apa trik-triknya ini? Ya sepertinya yang tadi, selain kita sudah memberikan semua data dokumennya yang diminta oleh KI kan ada itu permintaan ya, kan sudah diberikan, sudah di-scan semua dokumennya. Nanti hardnya kita rapikan, kemudian sarana prasarana juga ada di situ kan, ada kotak saran, ada form permintaan informasi, ada form keberatan. Nah, itu disusun ke rapi-rapi gitu ya. Kemudian ada strukturnya, ya lengkap lah begitu ya, yang untuk di ruang PPID itu. Nah, itu salah satu yang sudah kita persiapkan di provinsi. Kemudian termasuk buku-buku yang ada di bacaan untuk informasi yang perlu dibaca oleh publik kalau datang ke kantor begitu. Baik, pemirsa, itu penjelasan dari Bu Yet tadi masalah PPID. Ini temanya PPID tanya-tanya Bu Yet gitu. Iya. Oke, lanjut Bu Yet. Iya. Di era zaman now. Iya. Ini yang lebih dominan nih muda-mudi. Jadi tantangan keterbukaan informasi di era ini apa Bu Yet? Karena masyarakat ini sudah sistem digital gitu. Iya. Keterbukaan untuk zaman now ya. Zaman now. Baik, kalau di Bawaslu ya, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sekarang kan kita sudah bisa, publik sudah bisa menggunakan atau melihat informasi itu di satu tangan dengan jari. Nah, dengan jari. Ya, jadi bisa cukup dengan menggunakan HP Android, kemudian diunduh ada PPID tulisannya di situ di Androidnya, nanti unduh situ yang PPID Sumatera Barat, kemudian bisa dilihat PPID Sumatera Barat Bawaslu Kabupaten Kota mana. Nah, contoh Tanah Datar kan ada PPID-nya, PPID Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Nah, di situ kalau publik mau melihat meminta informasi di situ bisa diunduh. Ada situ formulir yang disiapkan oleh Bawaslu. Jadi kawan-kawan milenial, sahabat Bawaslu itu bisa melihat di satu tangan dengan jari mengunduh di HP Androidnya. Ini seperti ini ya Bu. Nah, oke, itu dia. Nih, itu. PPID Bawaslu Tanah Datar di download di Google Play Store. Iya. Oke. Ada. Jadi ini sudah canggih. Iya. Jadi kaum milenial, kaum zaman now, semua serba bermedsos ya. Iya. Nah, itu dengan mudah bisa melihat di situ. Nah, bagaimana cara mintanya? Nah, minta dokumen informasi itu bisa ada form-form yang perlu diisi di situ. Oh iya Bu. Iya, ada formnya berbagai macam. Ada form permohonan online? Iya. Offline juga ada? Iya, offline ada, online juga ada. Kalau online artinya kita mengambilnya dari situ. Oke, sahabat Bawaslu, itu informasi update ini dari Kordif tentang Humas Bawaslu Provinsi Sumatera. Nah, Sumatera. satu lagi, jika kuotanya nggak ada. Nah, kaum milenial kan biasanya kadang kuotanya habis. Dia masih bisa minta informasi, datang ke kantor Bawaslu. Tapi sayang kalau kaum milenial nggak ada kuota zaman sekarang kan. Itu. Oke, kalau datang ke kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, kalau tidak ada kuota bisa minta wifi-nya. Iya. Atau juga bisa datang ke Bawaslu Kabupaten Kota. Misalnya Kabupaten Tanah Datar juga bisa. Tapi minta kuota nggak bisa. Oke, terima kasih Bu Yet. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena Bu Yet yang ketiga nih pimpinan provinsi diundang. Kami minta masukan nih tentang podcast. Ini baru episode yang keempat nih masuk Bu Yet. Jadi mohon masukannya terhadap pojok pengawasan podcast Bawaslu Tanah Datar. Iya. Ini apresiasi ya untuk Bawaslu Kabupaten Tanah Datar karena memang
di kabupaten kota di Sumatera Barat 19 kabupaten kota itu baru beberapa yang punya podcast. Nah, ini menjadi suatu nilai plus bagi kita di Bawaslu Kabupaten Kota yang sudah punya podcast. Kemudian untuk khususnya Kabupaten Tanah Datar, karena ini lagi ada penilaian KI juga ya, ini mungkin menambah-nambah juga ini Bapak Ibu KI nilainya. Iya, jadi kami berharap memang kita semua ini bisa menyajikan informasi-informasi kepada publik yang memang informasi itu jelas, kemudian konkret, kemudian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dokumen-dokumennya. Nah, begitu. Terima kasih karena ini keterbatasan waktu juga, kesibukan Bu Yat juga. Kami terima kasih dari tim podcast Pojok Pengawasan sudah hadir Bu. Semoga aktivitas Ibu selalu sehat, keluarga sehat. Amin. Kita akhiri dengan tagline Bawaslu. Oh iya. Oke. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.